Ini biar on cam. Camp. Selamat datang. Selamat datang Ido dari UNER ya kan. Yang terhormat para ketua sekretaris bendahara DPD PDI Perjuangan, ketua sekretaris DPC PDI Perjuangan, Merdeka. Ada 8 bahasanya PDIP banget. ada 8 poin di sini. Yang pertama Golkar. Ini cerita orang yang hadir di sana ya. Itu Erlangga cembetut katanya. Kenapa? Kawin paksa, bro. Oh gitu ya. Gua cerita nih bahwa Jokowi dan juga ya Jokowi dan orang-orang dekatnya tidak lagi dihitung sebagai faktor yang relevan atau faktor yang signifikan dalam pemenangannya. Jadi Asik. Ini Dirapin. Coba. Jangan anjir kamera semua, bini gue ngeliat mampus gue. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Jangan bosan-bosan ya ngeliat kami. Sebelum kita masuk topik nih Pram, Kang, kayaknya banyak banget yang komenin Apa tuh? pakaian kita. Katanya terlalu gelap segala macam gitu. gitu ya? Karena pencahayaan itu penting katanya. Ya, semoga gelapnya ini tidak segelap masa depan Republik kita ya. Oh. Cerah gitu juga cerah sepertinya. emang ya, madesu kan, begitu. masa depan Republik kita, Pram. Aduh, jangan mancing-mancing deh, udah deh. Ntar lu kena sensor Nanti lu aja, ya. nanti aja. Setengah kamar aja itu. Aduh. Oke. Kita ngobrolin apa nih? Siapa nih yang belum kita omongin siapa? Gini aja, Apa? kita hari ini berbicara soal Gibran. Kenapa Gibran? Kenapa Gibran? Ini ada berbagai informasi yang menarik ya, perkembangan politik terkini Ya. yang kita lihat dari sebelumnya minggu lalu ya, yang deklarasi Hari Minggu kemarin. hari Minggu deklarasi Golkar dan juga PAN bergabung bergabung Gerindra dengan dengan PKB ya. Gerindra dan PKB untuk Ya. mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ya. Nah, apa info kita soal Gibran ini? Lagi dulu, infonya apa ini? Yang mana dulu nih? Banyak ini, ayo keluarin semuanya. Iya kan Gibran ini masih jadi calon kuat ya sebagai cawapres Ya, untuk ya. Prabowo Subianto begitu. Dan ini juga untuk apa ya, Prabowo biar firm dukungan Jokowi ini ya udah lewat anaknya, bukan lewat partai PDIP gitu, Pra. Ya. Dan upaya itu pun sudah berjalan ya, ada lobby-lobby ke partai-partai, meyakinkan partai-partai dan segala macam seperti itu. Nah, kan ini kan kemarin waktu sama Mas Muni, dia kan yakin banget tuh ya di bulan apa Juni keluar putusan segala macam ya. Tapi sampai hari ini belum ya. Sampai hari ini belum kan. putusan Dan MK ya belum maksudnya putusan ya. MK kan. Nah, Ya. info yang terbaru yang gua dapat nanti posisinya putusan tetap tahunnya ya. Tapi nanti akan ada tambahin klausul yang sudah pernah memerintah atau jabatan publik tidak diperhambat untuk bisa ikut pilpres gitu. Oke, artinya ada peluang untuk Ada Gibran peluang maju. untuk Gibran untuk maju. Oke. Tapi gue mungkin agak beda ya. Tapi pada intinya memberi karpet merah, Pram, Sen, ke Gibran. Ya. Atau siapapun calon presiden atau calon wakil presiden yang Oh, siapapun calonnya udah lah kita berbicara Gibran. Gibran aja. dan siapapun lah. Jadi akan diturunkan jadi 35 tahun sehingga memungkinkan Gibran atau memberi karpet merah ke Gibran untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Pada intinya sama. Jadi info yang gue dapat dari beberapa narasumber nih memastikan bahwa akan dibuka itu kemungkinan atau syarat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden siapapun yang berumur 35 tahun. Ya. Nah itu. Nah ngomong-ngomong soal Pram tadi, emang gue dapat infonya gitu, Pram. Jadi deklarasi Golkar Hari Minggu kemarin. ya, Hari Minggu ya. Itu- Golkar, PAN ke koalisi Gerindra dan PKB itu memang disiapkan untuk memberi kendaraan politik lah. Untuk Gibran kan. Untuk Gue juga Gibran, dengar tuh kan. gitu kan. Oh. Lu juga dengar Sama kan? gue juga dengar begitu dari Gitu. sumber-sumber Oke. lainnya. Kenapa? Karena Gibran ini dianggap atau diskusi di antara partai-partai yang sekarang ada di situ, Gerindra, Golkar, PAN dan PKB adalah tokoh yang resistensinya rendah gitu ya, yang tidak ditolak lah gitu lah ya. Oke. Tidak ditolak oleh 4 partai ini. Oke, Gitu. artinya Gibran sendiri bisa menjadi
titik tengah di antara ya titik kompromi di kompromi di antara kita tahu empat kan partai ini, 3 partai inilah ya. Ya, semua hampir 4 partai dong. PKB kan mengajukan 3 ya. 3 dong, kan Prabowo PKB, capresnya. PKB menawarkan Muhaimin, menawarkan Erick 2 tuh Thohir. Erick Thohir dan Muhadjir Effendi. Yang terakhir Golkar ya tentu saja ketua umumnya Erlangga Hartarto gitu. Oke. Jadi 3 partai ini di luar Gerindra relatif resistensinya rendah. Kalau Gerindra atau Prabowo menunjuk Gibran sebagai cawapresnya Ya, gitu. Itulah kenapa kemudian mereka mau bergabung ke dalam koalisi KKIR. Jadi Gerindra dengan PKB yang sebelumnya sudah deklarasi lah 1 tahun yang lalu. Gitu. Artinya apakah kemudian sudah ada lobby-lobby juga dari orangnya Gibran atau mungkin dari orangnya Jokowi bahwa Prabowo akan pasti akan memilih Gibran dan kalian partai-partai bergabunglah bersama kami. Apakah sudah ada lobby-lobby itu juga? Lu gimana Sin? Gue dengar sih sudah ya. Bahkan justru Pak Prabowo sendiri yang bilang ke presiden kalau bisa Gibran jadi cawapres saya seperti itu. Gitu. Dan koalisi kemarin kan menariknya gini kan. Dulu kan PAN itu kan sangat kuat ya mengajukan Erick Thohir sebagai cawapresnya kan. Tapi di deklarasi kemarin tuh mereka sama sekali tidak mengajukan nama. Itu karena mereka ya itu Gibran ini titik tengah ya dalam kepentingan partai untuk menggait kekuatannya Jokowi. Kan karena kalau kita melihat waktu Zulkifli Hasan bertemu dengan Bu Mega di Teguh Umar, di DPP ya, itu kan disampaikan juga soal Erick Thohir kan tersebut. Dan ini tidak disebutkan sama sekali. Tidak disebutkan. Nah, masalah sama PDIP juga menarik nih Pram. Pasca pertemuan PAN ke DPP PDIP, kan itu kan sampai sekarang tidak ada pertemuan balasan Nah, mereka juga merasa nih bahwa kok partai-partai lain dianggap seperti apa gitu oleh PDIP kan. Dalam kepentingan Pilpres semua equal dong seharusnya kan. Walaupun kursi lu tuh lebih sedikit tapi kan ini bahu-membahu ya. Nah, partai-partai yang lain tuh merasa tidak nyaman dengan PDIP kayak gitu. Merasa ingin semuanya sendirilah kayak gitu. Apalagi kemarin terakhir kan PDIP ingin mengusir P3. Silakan keluar koalisi saja dia bilang gitu. Siapa itu tadi ngomong Zen? Kalau ada pokoknya nanti kita kasih linknya di sini aja dulu. Ada bilang begitu. Nah, menariknya kemarin juga itu kan persiapan koalisinya juga di jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari ada yang 10 hari ke belakang gitu kan, kayak Zulkifli ketemu Prabowo sering tuh di kantornya di Kemenhan untuk merumuskan apa yang dibicarakan. Dia bilang kalau Muhaimin tidak jelas mau ngasih PKB, ya udah nanti PAN aja yang masuk ke sana. Waktu itu konteksnya masih Erick Thohir kan. Sekarang kan semua masih untuk Gibran dulu ya harapannya sampai putusan MK itu keluar. Yang kita tahu juga Gibran ini kan kader PDIP lah ya, semua tahu soal itu. Nah, tapi bagaimana dengan artinya dia sudah sangat siap untuk keluar dari PDIP? Nah, ini menarik nih Pram. Bagaimana skenario Gibran kalau nanti diambil oleh Prabowo kan? Prabowo. Jadi informasi dari beberapa narasumber yang kita dapat dan mereka cerita ke kita itu bahwa kemungkinan itu faktor yang akan dipakai oleh PDIP adalah ya jangan memusuhi gitu. Jangan memusuhi. Karena musuhnya sudah terlalu banyak. Enggak, soalnya memusuhi presiden dan keluarganya, Pak. Beda. Jadi memang tidak ada orang yang memusuhi presiden dan keluarganya ya. Selain Rocky Gerung mungkin ya. Jadi bukan memusuhi, dia mengkritik, Pak. Beda. Jangan memusuhi begitu dan jangan mungkin mengkritik boleh lah, tapi jangan kemudian benar-benar dianggap sebagai musuh atau lawan. Nah, bagaimana mekanismenya yang gua tahu Pram sama Sin, ketika seseorang diambil oleh partai lain, itu pasti keanggotaan partainya akan di stop atau mungkin akan PDIP selama ini begitu kan. Nggak hanya PDIP mungkin Pram, di partai lain mungkin juga begitu. Kan? Tapi jadi, kita tahu kayak misalnya wakil gubernur Jawa Timur ya sekarang Emil Dardak itu kan dulunya PDIP kan. Betul. Dan langsung di-cut dia. Ketika artinya kalau dia diambil partai lain atau dia mencalonkan diri bersama partai lain, kemungkinan keanggotaan partainya akan di stop atau dipotong. Itu mungkin skenario. Tapi yang gua dengar sumber kita adalah bilang jangan memusuhi gitu kan. Jangan mungkin mengkritik boleh tapi jangan dianggap sebagai musuh atau lawan. Dan itu ya yang gue dengar juga ada kayak
instruksi lah ya ke teman-teman PDIP di DPP ya, pengurus lu supaya jangan kritik-kritik Jokowi dan keluarganya kayak gitu yang gue dengar. Itu beredar instruksi semacam itu Sen ya? Ada sih, gue dapat gue buka WA di sini. Di forward ke banyak ini ya. Ini bukan ke banyak sih, ke instruksi yang terhormat para ketua sekretaris bendahara DPD PDI Perjuangan, ketua sekretaris DPC PDI Perjuangan, merdeka. Ada 8 bahasanya PDIP banget. Ada 8 poin di sini. Yang pertama, kemenangan itu muncul dari pergerakan di akar rumput. Meskipun PDIP Perjuangan dan Ganjar dikepung, kita terus bergerak karena persatuan dengan rakyat adalah kunci kemenangan. Yang kedua, sejak awal PDIP tidak pernah intervensi kedaulatan parpol lain dalam mengambil keputusan politik. PDIP Perjuangan membuka ruang bersama keras tidak gotong royong dan pada prinsipnya kerjasama dibangun untuk penyampaian. DP saya kepanjangan dia. Gitu. Apa yang terjadi dengan PG PAN PKB semakin jelas arah kerjasama politik kita dalam menghormati. Ada yang lucu kalimatnya di sini. Apa itu? Sekali lagi, gue baca dulu aja. Sekali lagi, semangat kita adalah PDIP. Setelah didukung oleh sosmed. Terus yang ke-7 nih, Pram. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, mengelola banyak tim kampanye dari gabungan banyak partai tidak mudah. Setidaknya dengan bergabung 3 partai tersebut, logistik Pak Prabowo justru akan berkurang karena harus dibagi-bagi ke banyak pihak. Imut senyum 2, gitu. Ingat 2014, kita juga dikepung. Artinya bisa jadi memang logistiknya PDIP lebih besar daripada Prabowo gitu kan. Jadi ya, penutupnya gini Pram, jadi sekarang justru Ganjar yang oleh mereka yang di atas mencoba dikepung, dikeroyok, justru akan mempunyai daya rating yang besar. Sekali GP rebound dan elektoral akan menjadi titik balik yang besar. Maka dari semua bergerak sesuai dengan ruang lingkup kita masing-masing. Itu semangat perlawanan terhadap yang di atas. Iya, yang di atas itu siapa itu? Ini menunjukkan apa ya? PDIP juga marah kemarin dengan deklarasi di gedung proklamasi ya. Mungkin juga marah karena itu simbolnya Bung Karno kan mic-nya tuh kan. Ini lu dapat dari siapa nih infonya nih PDIP marah nih? Dapat dari siapa nih? Ada beberapa sumber Pak yang cerita ke kita. Yakin lu? Yakin. Ini bukan kabar dari langit kan? Ini mana mendung, cerah. Kan kalau kabar dari langit itu bisa jadi kabar burung. Ya betul juga sih. Dan kabar di langit bisa cuma diperindah-indah saja, tidak fakta-faktanya kan. Oke, balik ke Gibran. Sekarang kalau kita lihat tadi sebut Gibran belum pasti akan keluar dari PDIP. Ya kan, dan PDIP marah besar dengan apa yang terjadi di koalisinya Prabowo dengan berbagai macam tadi alasan lah ya yang sudah sebutkan kita dapat dari narasumber kita. Nah, tapi prospeknya kira-kira gimana ya dengan Gibran ini masuk ke menjadi pendampingnya Prabowo? Prospek kedepannya apakah mungkin menang? Orang pasti akan bertanya apakah mungkin menang Gibran ini? Gimana Sen? Yang gue dapat info valid seperti ini Pram. Sebetulnya ada kekhawatiran juga dari kubunya Jokowi ya kalau misalkan Gibran ini berpasangan dengan Prabowo. Kenapa? Pertama, Jokowi dianggap oligarki kan? Oligarki. Yang kedua, dinasti. Kenapa dinasti? Karena dinasti itu dalam rumusannya mereka, misalkan lu jadi keluarga presiden nih kan, melekat jabatan lu presiden. Dinastinya adalah anakku jadi wakil presiden atau presiden seperti itu. Itu dianggap mereka dinasti. Nah, selama ini mereka menganggap kalau kepala daerah itu bukan dinasti karena berbeda kan. Lucu pendapat-pendapat seperti itu ya kan. Nah, stand tempo itu sebetulnya gimana sih Pram soal dinasti politik ini? Ya, banyak orang memperdebatkan ya apa yang disebutkan oleh Tempo bahwa Gibran dan juga sebelumnya Kaisang yang pernah kita tulis ya. Yang berkabarnya berniat menjadi calon wali kota Depok itu merupakan dinasti dan itu banyak yang membantah segala macam. Tapi ya gue pikir sudah pastilah ini adalah dinasti politik. Kita mau berdebat dengan make istilah apapun, definisi apapun, pada akhirnya sama. Kita melihat ini sudah ada politik dinasti yang dijalankan oleh istana, gitu kan. Dan ini juga ditiru oleh banyak politikus lain sayangnya gitu ya. Ya ini terjadi juga kalau sampai kemudian Gibran menjadi cawapres. Ya masuk kita mau menyebut ini bukan sebagai politik dinasti, nggak make sense banget gitu kan. Kayak kita tuh dibodoh-bodohi gitu loh. Tapi poin penting yang menurut gua kenapa ini politik dinasti itu adalah bagaimana keluarga atau kerabat pejabat yang berkuasa, salah satunya presiden gitu. Running atau maju ketika mereka menjabat kan? Iya, ketika bapaknya atau siapapun yang meranggap sebagai patron itu sedang berkuasa. Itu sih poin-poin penting dari politik. Karena mirip dengan definisi Rocky Gerung minggu lalu ini. Itu dia, maksudnya sedang berkuasa.
kalau mereka nggak sedang berkuasa ya mungkin masih debatable ya, tapi karena iya sedang berkuasa itulah yang kemudian ya pasti kan akan ada pengaruh yang akan dipergunakan kan oleh pejabat itu kan. Ya, dan sejak lama kan kalau kita melihat bukan hanya kali ini saja, tapi kita juga waktu itu sudah pernah menuliskan ya kan soal dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi waktu Gibran maju sebagai wali kota, calon wali kota, kan dipersiapkan kota kosong segala macam kan, gitu. Tapi lawannya dia juga menolak lawan, gitu ya kan, lawannya juga disiapkan. Ya kita kan juga dapat macam cerita dari orang-orang PDP gitu ya, bahwa memang ya ini lawannya ya dipersiapkan. Gitu. Iya. Tapi gini Pram, gue pernah berdiskusi ya sama beberapa politikus ya. Jadi momentum pileg tahun ini 2024 maksud gue. Pemilu serentak maksudnya. Iya, pileg ya di konteks pileg itu adalah momentum terakhir kalau misalkan aktivis-aktivis mau masuk ke Senayan. Kenapa itu? Kenapa? Karena elit-elit politik yang dari dulu itu anak-anaknya sudah mulai berjibaku masuk Senayan juga. Akan lebih banyak. Kan anaknya dulu kuliah di luar negeri segala macam, tiba-tiba nanti akan semakin banyak tuh di Senayan. Mereka mengincar kursi Senayan. Itu ada khawatir, makanya banyak yang gambling bilang sama gua, ya pokoknya sekarang ini saat terakhir gua, momen golden time-nya gua untuk maju sebagai pileg di Senayan. Ya, karena politik dinasti ini akhirnya juga ikut menghambat kaderisasi yang terjadi di itu, partai ya. Betul. Sudahlah, mungkin orang akan berbeda pendapat pasti ya ketika Gibran maju misalnya jadi maju gitu. Gue masih agak sanksi, gue masih melihat ada berbagai skenario gitu kan. Kita harus buka peluang juga sih Pram. Ya persis. Nah kalau gue melihat apapun alasannya, Gibran maju itu dinasti politik. Kalau kemudian dia bilang, ya kalau nggak suka nggak usah pilih saya. Lu persoalannya bukan di situ ya kan. Ini lanjutannya, jangan pilih saya. Bukan begitu. Tapi ketika satu pejabat atau seorang penguasa dia menggunakan politik dinasti, persoalannya itu di situ. Bukan kemudian nanti dipilih atau nanti jadi atau enggak. Ini persoalannya adalah ketika itu sudah terjadi, ya sudah itu politik dinasti. Betul, gue setuju dengan lu Pram. Itu kan apa istilahnya? Menyalahkan rakyat kan pada akhirnya kan. Iya, menyerahkan pada rakyat, menyalahkan dan apapun itu. Dikira rakyat pada bodoh-bodoh semua kan. Kalau kata orang Kirung dungu ya. Pada akhirnya begitu kan. Tapi ya Pram, soal Gibran ini juga menarik kan. Ini kan sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk perseteruan Jokowi dengan Megawati kan. Lu pada dengar semua kan itu kan. Iya, kita sudah berapa kali juga menulis soal itu. Gue jadi tertarik ya dari pertanyaan Pram tadi, lu Pram tanya bahwa seberapa besar sih peluang menangnya gitu kan. Banyak orang atau politikus itu meyakini seolah-olah mengantongi dukungan Jokowi dengan menggait Gibran sebagai wakil itu separuh kemenangan itu sudah di tangan. Tapi ada orang yang meyakini juga, dan ini harus dicek bener ya, bahwa meskipun Jokowi mendukung dengan segala privilege yang diperoleh dan juga keuntungan yang diperoleh, karena misalnya Jokowi itu punya approval rating yang tinggi, tingkat kepuasan yang tinggi, 80%, hampir 90% bahkan beberapa survei. Tapi orang-orang yang menyukai atau suka dengan kinerja Jokowi itu belum tentu loh memilih Jokowi, memilih orang yang di-endorse atau yang didukung oleh Jokowi. Kalau nggak salah sumber gue bilang bahwa ada survei internal yang mereka cermati bahwa approval ratingnya itu 80 sampai 90, tapi yang mau memilih orang atau tokoh yang akan di-endorse Jokowi itu belum tentu ya. Nggak sampai 60% gitu loh. Artinya kan nggak semua ini 80% ini akan menerima tokoh atau yang didukung oleh Jokowi. Ya, artinya kalau ini kemudian menjadi dinasti politik pun bisa menjadi backfire untuk Jokowi ya. Karena yang perlu dipertimbangkan adalah faktor kejenuhan gitu. Ya, kejenuhan, dan juga orang melihat mungkin bukan hanya jenuh ya, tapi secara etik tidak pantas. Iya, kan? Karena posisi cawapres. Ini kita berbicara survei kan? Ya, kita berbicara survei. Oke. Gitu kan, karena orang melihat itu tadi satu kejenuhan, terus kemudian kedua adalah ya kita puas gitu dengan kinerja Jokowi. Ini responden survei kita survei, tapi kalau misalnya memilih lagi ya mungkin tunggu dulu lah gitu, tunggu dulu gantian lah ya. Itu jadi responden itu kira-kira sentimennya seperti itu. Oke, kinerja Anda bagus, tapi kalau Anda menyorongkan calon lain ya kita pikir-pikir dulu gitu. Kita mungkin ini bagian dari rasionalitas pemilih untuk melihat itu. Jadi kalau lu tanya tadi Pram, apakah peluang menangnya besar? Gua belum tentu.
Gitu. Kalau gue melihat dan membaca hasil survei ya, berat. Bentar, kalau gue analisis gue justru begini, ini belum tentu dia menang, ya kan? Tapi sangat mungkin menang, apalagi kalau ya kan ada kalaunya. Alat-alat negara ini digunakan ini benar memenangkan calon yang di-endorse oleh istana siapapun itulah ya. Dan itu kan sangat-sangat gak lazim banget kan. Bukan sebenarnya bukan lazim, namanya politik bisa saja itu terjadi. Cuman gak bagus nggak jelas lah, nggak boleh lah kayak begitulah. Ini kompetisinya menjadi tidak fair, ya kan? Harusnya kalau kita mau berbicara pemilu yang fair, ya biarkan saja mereka berkompetisi. Teman kan pasti alasannya enggak, kami nggak cawe-cawe, kami bla 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 bla. Jadi analisis lo itu Pram dibenarkan oleh sumber-sumber gue yang gue temuin nih sepanjang pekan lalu nih, bahwa sekarang faktor penentunya adalah sejauh mana infrastruktur negara infrastrukturnya dalam arti aparat apapun lah yang kemudian bisa dikerahkan untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden 2024 besok gitu. Ini jadi bahaya ya. Jadi itu salah satu faktor penentu juga gitu. Selain kemudian dukungan Presiden Jokowi terhadap calon. Dan gue dapat info nih orang yang cerita ke gue gitu dan cukup dekat gitu dengan istana. Dia bilang bahwa Jokowi itu sampai last minute tidak akan bilang ke salah satu contoh. Iya. Bilang bahwa saya mendukung si A, saya mendukung si B. Betul. Tapi lu harus lihat gitu. Gestur-gestur atau sinyal-sinyal politik yang ditunjukkan menjelang 2024. Ya, tapi kalau kemudian misalnya ya kan, Gibran beneran maju, ya masuk iya sih nggak didukung gitu kan? Walaupun dia tidak akan secara verbal, secara verbal. Saya akan dukung Prabowo karena berpasangan dengan Gibran. Iya, persisnya tidak akan. Masuk iya nggak akan mendukung itu kan sulit dipercaya rasanya. Salah satu gaya komunikasi Jokowi Jokowi dari dulu kan simbolik bahkan kan sampai baju, sampai segala macam. Tapi ya sudah lah ya nanti. Kan karena kita juga waktu itu sudah pernah menulis waktu pilkada kota Medan dan juga Solo kita tulis tuh, kita tulis juga soal ada pengerahan di situ kan. Itu sangat mungkin ini akan terulang lagi pemenangan mereka kan. Iya. Nah, soal ini Pram kan setelah Gibran menguat lagi kan sebagai cawapres gitu. Ini kan hubungan sama Ganjar gimana nih? Sama-sama Jawa Tengah. Aduh. Kang gimana Kang yang waktu itu kan ada cerita kan? Ada cerita yang dia ditinggal nggak mau bersama gitu ya Pram sama Ganjar. Salah satunya ini mungkin kita lihat aja lah. Ini simbol yang bisa kita lihat dan teman-teman bisa cari juga tuh bahwa dalam beberapa hari yang lalu kan ada acara tuh yang di Jawa Tengah tuh kan Gibran sama Ganjar ada acara bersama lalu Ganjar meminta Gibran di tengah acara tidak usah mendampingi Ganjar lagi tuh di sisa acara. Nah ini gue baca sebagai salah satu kode bagaimana faktor Gibran dan Jokowi ini mulai dihitung ulang gitu atau mereka malah sumber gua cerita nih bahwa Jokowi dan orang-orang dekatnya tidak lagi dihitung sebagai faktor yang relevan atau faktor yang signifikan dalam pemenangannya. Jadi mereka sudah pasang sebuah model set bahwa ya kita bertarung nih 2024 tanpa ada dukungan Jokowi. Jadi mereka udah menyiapkan skenario itu dan bahkan sudah mengeset skenario itu gitu loh. Iya. Jadi udah hubungan itu sudah kelihatan. Jadi kenapa mereka begitu? Karena mereka melihat lah bagaimana manuver Gibran ini dalam berbagai ngerahin relawan-relawan ke Prabowo. Iya betul. Macam itu kan. Terus kemudian Gibran secara publik tuh mengatakan bahwa saya bukan jurkam Ganjar. Padahal gitu dari kan. PDIP bilangnya bahwa Gibran akan jadi juru kampanye Ganjar. Gitu kan, jurkam Ganjar. Terus kemudian beberapa postingan Gibran kan juga itu tadi mendorong atau mengarahkan pada dukungan ke Prabowo itu. Itu jadi yang membuat PDIP cukup gerah lah. Ini gimana sih maksudnya gitu loh kira-kira. Pada akhirnya mereka mungkin capek ya udahlah sendiri lu kita jalan sendiri gitu Pram kan. Dan gue kira menarik juga ya kalau katakanlah apapun yang terjadi ya tempurnya PDIP dengan Jokowi ini akan sangat menarik kita lihat ya. Dan kemungkinan mereka juga untuk menjadi partai oposisi itu kira-kira seperti apa? Akan sangat hidup gue kira demokrasi itu kalau PDIP menjadi partai oposisi.
nanti, Ya. ya kan? Andai. Berarti kalah. Andai kalah. Berarti kalah Andai, dong, aku berbicara Bram. andai kalah gitu. Andai kalah. Kata lu jangan lihat kayak begitu. Seolah-olah gue mendukung calon tertentu ini. Oke, kalau kita melihat kemarin hari Minggu sudah deklarasi. Ya, tapi apa iya mereka deklarasi itu hanya karena Gibran. mendukung Gibran, entah disuruh atau enggak oleh Jokowi gitu kan? Apakah karena itu saja? Gue nggak yakin gitu loh. Gue juga nggak yakin, Pram, dan ketidakyakinan gue ini berujung pada informasi yang cukup seru. Gimana tuh? Gimana Karena tuh? gini, Tanya. Pram, yang seperti kita pernah bilang, gue bilang di awal kan ya, soal Prabowo sudah ngasih portofolio kabinet ke Jokowi kan. Nah, itu confirm itu kan. Yeah. Partai-partai lain juga merasa lebih nyaman dengan Prabowo karena sudah ada diskusi soal porsi kabinet. Oke. Ya, terbuka lah untuk soal sharing power itu Sharing lah. power Ya. itu terbuka karena kalau di PDIP kan benar-benar tertutup kan. Hanya Ibu Mega saja yang tahu Ya, gitu kan. masih belum jelas lah ya arahnya di Belum sana. jelas. Nah, kalau di koalisi ini kan sudah jelas pembagiannya sesuai dengan portofolio kursi lu di DPR partai. Semakin besar partai lu akan semakin banyak dapat kursi menteri kayak gitu. Sementara Prabowo itu, gue dapat info yang valid ya. Dia itu mau triumvirat. Oke. Ya. Menhan, Menlu, Mendagri sama Menq tambahannya. Ya. Sisanya serah kalian partai-partai itu mau yang mana. Yang gue dengar bahkan setiap partai itu dapat satu Menko ya. Satu Menko. Menko. Ya itu valid juga tuh infonya Usen, karena gue juga dengar info yang sama, Pram. Jadi kalau ketua umum itu nanti kalau andai Prabowo menang loh ya, andai Prabowo menang, itu kalau ketua umum udah pastilah Menko gitu loh. Iya. Udah pastilah Menko. Karena senior kan dia, biar anak buahnya. Dan betul sesuai sesuai besar kecilnya partai ya. Berarti dagang sapi dong nih kalau begitu. Ya, dari awal sudah ditentukan lu dapat sekian kursi gitu kan, lu dapat Menko, dapat ini, dapat itu. Biar ngomongnya enak katanya, Pram. Biar nyambung. Biar lancar lah ya, biar lancar urusan. Iya. Wah, dagang sapi lagi nih. Sharing power istilahnya. Sharing power. Dagang sapi, sharing power. Tetap buat gue dagang sapi itu nggak boleh itu. Iyalah, harus jangan bagi-bagi kursi seperti itu dong. Kita harus menyusun kabinet itu kan siapapun lah yang terpilih, dia harus bisa menyusun kabinet yang profesional. Oke, itu kemudian alasannya dari partai ya. Kita lihatlah selama ini kinerja menteri-menteri dari partai apakah sesignifikan itu. Ya biar publik aja yang melihat. Tapi gue melihat koalisi ini juga agak rapuh sih. Nah, gue mau tanya gimana tuh rapuhnya? Seberapa solid koalisi ini? Artinya karena kan Muhaimin Iskandar kan masih pengen namanya ada di masih itu. Masih pengen juga ya dia. Oke. Masih pengen namanya dia hadir waktu hari Minggu itu. Hadir, Pram. Hadir kan dia, tapi kan agak nyelekit ngomongannya kan segala macam. belum kan. terinfo kali soal intinya tadi. Enggak, jadi sebelum Muhaimin, gue udah cerita sama orang PKB ya. Sebelum acara kemarin tuh Muhaimin bertemu lah sama pengurus-pengurus PKB sama orang terdekatnya. Nah, terus gimana? Intinya koalisi kemarin tuh berikhtiar. Masalah cawapres urusan kedua akan dibicarakan lagi sama para kader dan dengan para kiai-kiai kan. Artinya itu ada kemungkinan untuk check out di situ kan, Pram. Bahkan Caimin bilang diceletukan para ketua umum kan bahwa surat deklarasi itu hanya cek saja, bukan sebagai perjanjian di situ. Karena dia masih sangat ingin ya menjadi cawapres. Lalu yang kedua, Pram, Golkar. Ini cerita orang yang hadir di sana ya. Itu Erlangga cembetut katanya. Kenapa? Kawin paksa, bro. Gitu ya. Mereka bilang gitu kan. Golkar itu merasa dikawin paksa ke koalisi itu. Karena kan selama ini kan Erlangga mengelaborasi atau mengkampanyekan diri sebagai capres. Iya. Kan dengan mengasih tiket ke Prabowo artinya kan posisi capres sudah nggak ada kan. Posisi dia juga sebetulnya nggak aman juga kan. Karena kan hasil keputusan partai tertinggi kan si Erlangga disebut sebagai capres. Tapi bukannya sudah solve ya? Ini udah selesai ketika Erlangga mengumpulkan pengurus-pengurus daerah dan senior kan dan apalagi dia setelah ada masalah di mana Kejaksaan Agung kan kemudian arah politik Golkar ini kemudian jadi berubah itu kan. Gimana tuh, Sin? Ya, sumber gue yang di Golkar bilang kemarin itu kan yang di Bali itu hanya kumpul-kumpul dan menjelaskan situasi Erlangga konteksnya kena kasus Kejaksaan Agung. Nah, kalau misalkan ada yang bilang di situ sudah diubah lah si Rapimnas itu bisa kena lagi Erlangganya di situ kan. Ini kan kalau Rapimnas kan harus sampai DPD 2 kan. Kemarin hanya DPD 1. Tapi
sumber gue cerita Zen bahwa kalau senior gitu atau orang-orang elit Golkar yang penting itu sudah ke Prabowo semua. Itu bener nggak sih? Lu dapat info yang sama nggak? Ya, itu kan kemarin mereka sudah dikumpulkan kan di pelataran. Kalau gua nggak salah pelataran GBK kan. Sumber gua di Golkar cerita mereka itu kalau Prabowo sebetulnya khawatir. Oh, khawatir ya? Karena kan mereka tahu kebiasaan Prabowo sejak muda sampai saat ini kan. Dan itu kan akan sangat sulit berubah. Yang katakan mungkin emosional segala macam. Mereka sudah tahu dari dulu kan Prabowo muda seperti apa. Kok sekarang Prabowo, bahkan ada survei kan Prabowo bisa sekarang lebih lembut segala macam. Mereka justru tidak mempertanyakan itu kan. Tapi dengan pilihan terbatas kan. Kalau misalkan lu ke PDIP, ya lu nggak akan leluasa dong. Negonya. Berbicara pun agak sulit kan dengan PDIP. Kalau misalkan ke Prabowo mungkin bisa lebih mudah berbicara karena bekas sama-sama Golkar gitu. Jadi komunikasi lebih enak. Lalu yang kedua, disampaikan juga kalau misalkan Prabowo itu nanti akan berpasangan dengan lagi-lagi Gibran. Variabel itulah yang membuat para senior tampaknya lebih legowo lah. Legowo untuk menerima Golkar ke Prabowo gitu, Pram. Kalau misalnya kita arsir ya mereka bisa dibilang juga masih ada yang dukung Anies kan. Kayaknya kan banyak variabel gitu-gitu kan. Tapi Sen, menurut gue kalau kemudian Erlangga pun mendukung Prabowo gitu ya. Analisis gue nih Sen, kalau Golkar ini atau Erlangga ini membawa Golkar bergabung dengan Prabowo pun posisi dia bisa jadi relatif aman nanti ke depan. Itu bisa jadi. Karena pertama dia sudah menjalankan instruksi untuk mendukung Jokowi, kan? Prabowo dan juga mungkin saja Gibran gitu kan. Nah yang kedua ya nanti dia akan punya cantelan baru dengan dia menjabat sebagai Menko misalnya. Posisi dia relatif aman. Jadilah dia ketua umum Golkar pertama yang menjabat 3 kali berturut-turut ya kan. Gitu loh ya, kita berdoakan bukan 4.0 lagi tapi bisa menjadi 5.0 gitu kan. Golkar 5.0. Make sense juga itu. Oke, tapi menurut gue juga ini masih bisa berubah ya semua ya. Ini kan kita tapping hari Selasa nih. Bisa jadi Rabu atau Kamis atau Jumat ini semua berubah karena lagi. Sangat dinamis, gitu. Atau yang paling menarik adalah dinamis sekali sekarang Pilpres. Yang sumber-sumber gue bilang bahwa kalian harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan uji materi batas usia capres-cawapres. Kuncinya di situ. Jadi kalau nanti MK memutuskan gol, ya 35 tahun bisa, ya udahlah itu Gibran udah pasti. Sumber-sumber gue bilang bahwa 80-95% udah pasti Gibran akan running di 2024 kalau MK nanti bisa memutuskan. Tunggu itu aja kan. Tunggu itu aja, meskipun Gibran apa sih dalam berbagai kesempatan dia bilang apa? Nggak mau kan? Ya adalah atau jangan tanya saya. Jangan semua diarahkan ke saya. Tipikalnya 11-12 sama bapaknya kan jawabannya seperti itu kan? Ya boleh saja. Semua kayaknya hampir semua anak meniru orang tuanya ya. Anak-anak yang politikus ini ya. Gua jatuh tak jauh dari pohonnya. Lu kenapa Pram? Kok sangat menentang ya soal Gibran menjadi cawapresnya Prabowo atau nanti dia bisa maju sebagai cawapres? Begini, Gibran dia mungkin saja dia bisa memimpin. Kita tahu lah ada beberapa prestasi di Solo waktu dia memimpin ya. Sebagai kota toleran ya kan. Itu oke lah. Hanya saja dalam kondisi seperti sekarang dengan posisi bapaknya masih menjabat sebagai presiden, enggak banget lah untuk memilih dan juga menurut gue jangan kemudian menggunakan alasan seperti ide bagus. Jangan pilih saya, kalau gitu jangan pilih saya gitu kan. No, not that simple gitu. Tapi ini yang berjalan adalah kalau memang terjadi, ya ini adalah politik dinasti dan ini sesuatu yang tidak elok, tidak pantas dan potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power atau kemudian juga korupsi ke depannya menjadi sangat besar. Kita tentu tidak mau itu. Ya. Berarti menurut lo lebih bagus AHY dong ya? Dia sudah bapaknya tidak jadi presiden. Terus berjuang menjadi cawapres meskipun ditolak-tolak Nasdem, Ram. Gue telepon Rocky Gerung dulu gimana? Enggak, menurut gue gini. Menurut gue seperti gue bilang ya, setiap orang punya kesempatan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Siapapun lah, tanpa melihat faktor-faktor yang tidak penting dan tidak signifikan. Tapi dalam hal ini menjadi sangat signifikan. Gitu. Dan kalau AHY, gue bukan pendukung AHY juga, tapi gue rasa dalam hal ini AHY tidak punya kekuatan atau keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Gibran saat ini. Karena bapaknya sudah menjabat lagi kan. Persis posisi dia sangat berbeda dengan Gibran. Oke.
Kayaknya udah cukup nih ya. Banyak nih yang bocor. Banyak bocor dibakin. Dan gue pikir ke depan makin makin banyak momentum politik yang seru-seru lagi akan kita bocorkan di sini. Tapi yang layak kita tunggu, kita semua dan juga pemirsa di mana saja yang nonton kita adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Layak ditunggu ini, Zain Pram. Ya kalau gue harapan gue pribadi ya, sudah aja sama seperti sekarang aja, nggak usah diubah-ubah kan, tetepin aja kan. Enggak, biarin aja kalau emang mau diturunkan. Kalau gue pendapat gue berbeda. Biarin aja diturunkan jadi 35 tahun atau bahkan 30 tahun. Biarkan anak-anak muda ini memimpin. Tapi persoalannya ketika undang-undang diubah untuk menguntungkan orang tertentu, that's not fair. Ya. Jadi silahkan aja gitu sepanjang dia mampu. Tapi kalau politik dinasti, no. No. Oke. Mantap. Teman-teman, kayaknya udah cukup nih ya. Oh ya, kalau misalkan ada yang mau nonton bocor alus, silakan DM Instagramnya bocor alus ya. Kalian bisa nonton off air di sini, menyaksikan kami bertiga cakap-cakap dengan berbagai isu, kenalan dengan teman-teman kru juga di sini. Ya. Begitu. Ya. Oke. Dan dapat air putih gratis. Buat air putih gratis, have fun kami lah di sini. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.